Selamat datang di dunia novel. Episode 6299, Kompleksitas Sifat Manusia. Jie Tian memegang tongkat pelahap di tangannya dan terbang ke arah Chu Feng. Pada saat yang sama, ia melepaskan api hitam dan mulai menyerang rantai itu. Di bawah serangannya, rantai itu tidak putus, tetapi menunjukkan tanda-tanda korosi. Melihat ini, Long Zuoyan mengubah teknik sihirnya, dan api yang lebih panas pun keluar, langsung melelehkan rantai itu. Apa maksudmu, nak? Setelah Long Zuoyan memutuskan rantainya, dia membawa Chu Feng langsung ke Jie Tian. Meskipun dia tahu bahwa tongkat pelahap di tangan Jie Tian tidak sederhana, Long Zuoyan tidak takut sama sekali. Chu Feng, ikutlah denganku. Saat Jie Tian berbicara, dia melepaskan bola api hitam yang menyelimuti Chu Feng dan Long Zuoyan. Namun, kekuatan itu tidak bermaksud melukai mereka, tetapi hanya membuat mereka terbang dengan cepat. Ada apa dengan anak ini? Long Zuoyan menatap Chu Feng. Ekspresinya sangat tenang saat dia mengajukan pertanyaan itu. Baik Jie Tianran maupun Jie Tian saat ini, asal dia ingin pergi, dia punya keyakinan penuh bahwa dia bisa pergi. Namun dia tidak mengerti mengapa Jie Tian membantu Chu Feng, karena Long Zuoyan juga telah mendengar tentang dendam antara Chu Feng dan Jie Tian. Sebenarnya, Chu Feng juga terkejut bahwa Jie Tian akan membantunya, tetapi dari kata-kata Jie Tian, Chu Feng juga menyadari masalahnya. Apa yang terjadi pada bibiku? Tanya Chu Feng. Jie Tian tidak berkata apa-apa, tetapi bergerak maju dengan cepat, dan dengan bantuan token, dia membawa Chu Feng ke tempat rahasia. Ketika Chu Feng melihat 3 orang tergeletak di tanah, dia mengerti segalanya. Jie Xianxian, Jie Tiannian, dan Master Tao Zhaixing. Chu Feng mengenali mereka sekilas. Jie Xianxian dianggap cukup baik ketika melihat kondisi menyedihkan dari Master Tao Zhaixing dan Jie Tiannian, terutama Jie Tiannian. Perasaan itu bagaikan bilah pisau tajam tak terlihat yang langsung menusuk jantung Chu Feng. Apakah Jie Tianran melakukan ini? Tanya Chu Feng. Akulah yang melakukannya. Sebelum Jie Tian bisa menjawab, suara Jie Tianran terdengar. Mereka menoleh ke arah datangnya suara itu, ternyata arah datangnya suara itu diselimuti oleh awan-awan indah yang berarak ke arah mereka dengan kecepatan yang amat tinggi. Itu bukan lapisan awan, tetapi kekuatan dahsyat dari berbagai penghalang, dan Jie Tianran bersembunyi di dalamnya. Jie Tianran, kau bahkan bisa membunuh sesama murid, leluhur, dan putrimu sendiri. Apa kau benar-benar tidak punya rasa kemanusiaan sama sekali? Chu Feng bertanya dengan marah. Namun Jie Tianran tidak setuju. Chu Feng, mereka menjadi seperti ini karenamu. Kamu harus disalahkan. Suara Jie Tianran terdengar lagi dari kekuatan agung penghalang itu. Pada saat yang sama, kekuatan penghalang yang mengerikan juga mengalir turun dari kehampaan dan menyerbu. Bum bum bum. Pada saat ini, nyala api yang agung dilepaskan dari tubuh Long Zuoyan, terjalin dengan kekuatan penghalang yang luas, dan berubah menjadi awan api yang mengamuk, menutupi semua yang terlihat oleh mata telanjang. Hanya ruang tempat Chu Feng dan yang lainnya berada tidak ditelan. Long Zuoyan menatap Chu Feng, sudah waktunya pergi. Setelah dia selesai berbicara, kekuatan penghalang juga menyelimuti Jie Xianxian, Jie Tiannian, dan Master Tao Zhaixing. Bawa dia bersamamu. Chu Feng menatap Jie Tian. Long Zuoyan kemudian juga menggunakan kekuatan penghalang untuk membungkus Jie Tian. Tetapi Jie Tian mengaktifkan api hitam dan memotong kekuatan penghalang Long Zuoyan. Aku tidak akan pergi bersamamu, kata Jie Tian. Kau akan menyerahkan nyawamu. Dia bisa membunuh ibumu, dan dia juga tidak akan membiarkanmu pergi, kata Chu Feng. Hidupku diberikan oleh ibuku.
Aku tidak bisa mengabaikannya jika dia dalam bahaya. Dan kemampuanku diajarkan oleh kakekku, jadi aku tidak mungkin mengkhianatinya. Aku adalah Jie Tian. Aku adalah anggota Istana Suci Tujuh Alam saat masih hidup, dan aku akan menjadi hantu Istana Suci Tujuh Alam saat meninggal. Setelah berkata demikian, Jie Tian berjalan mendekati Jie Tian Nian yang telah disokong oleh kekuatan penghalang. Dia terjatuh berlutut dengan suara keras. Ibu, aku khawatir aku tidak akan mampu memenuhi kewajibanku sebagai anak di kehidupan ini. Jika ada kehidupan setelah kematian, aku akan menjadi budakmu dan membalas budi karena telah melahirkanku. Jie Tian Nian sangat lemah hingga dia bahkan tidak punya kekuatan untuk berbicara. Hanya menatap sang putra yang bersimpuh di hadapannya, wajahnya tak dapat dikenali lagi, bahkan jiwanya pun penuh retakan, 2 garis air mata pun mengalir di pipinya. Dan di saat berikutnya, Chu Feng hanya merasakan sekelilingnya bergerak cepat, dan Long Zuoyanlah yang membawa mereka pergi. Dia menyia-nyiakan hidupnya untuk mengaktifkan tongkat pelahap. Jika bajingan tua mesum itu tidak membunuhnya, dia pasti sudah mati. Long Zuoyan berkata pada Chu Feng. Pada saat ini, Chu Feng merasa sedikit tidak nyaman. Kesan yang diberikan Jie Tian padanya sangat mirip dengan Jie Tianran, tipe orang yang akan melakukan apa saja untuk mencapai tujuannya. Jika dia tidak melihatnya dengan mata kepalanya sendiri hari ini, dia tidak akan pernah percaya bahwa Jie Tian akan mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkan ibunya dan menyerang kakeknya yang paling dihormati. Sifat manusia yang kompleks membuat orang suka dan benci. Pada saat ini, Long Zuoyan tidak lagi dikelilingi oleh api, tetapi oleh kekuatan penghalang yang sangat lemah, tetapi tampaknya dapat menghancurkan semua penghalang. Jie Tianran tidak mengejarnya lagi, tetapi setelah kekuatan penghalang di langit ditarik, dia terbang di depan Jie Tian. Pada saat ini, Jie Tianran tampak pucat. Metode yang baru saja ia gunakan juga menghabiskan banyak tenaga. Tian kamu bingung. Mata Jie Tianran dipenuhi amarah, tetapi tidak ada niat untuk membunuh. Jie Tian tidak berdiri, namun tetap berlutut dan menundukkan kepalanya dengan keras. Tian telah gagal memenuhi harapan kakek, kumohon bunuhlah aku. Namun pada saat berikutnya, dia tertegun. Jie Tianran membantunya berdiri dengan satu tangan, dan dengan tangan lainnya, dia mengulurkan tangannya ke depan, memegang pil hitam. Apa yang kau lakukan hanya berdiri di sana? Ambil saja sekarang. Jie Tianran memasukkan pil itu ke dalam mulut Jie Tian. Untungnya, pil Kaisar Pelahap sudah siap. Pil ini dapat menahan serangan balik tongkat pelahap dan menyelamatkan hidupmu. Kalau tidak, bahkan aku pun tidak bisa menyelamatkan hidupmu. Tian kamu benar-benar bingung. Demi melawan kakekmu sendiri, kamu bahkan ingin mengorbankan nyawamu? Aku memberimu tongkat pelahap untuk menyelamatkan hidupmu, bukan untuk membiarkanmu mencari kematian. Jie Tianran menyalahkan. Dia tahu betul bahwa bahkan jika Jie Tian mengaktifkan tongkat pelahap, dia tidak akan berakhir seperti ini. Alasannya adalah karena Jie Tian dengan putus asa mengaktifkan tongkat pelahap untuk melawannya. Semakin besar kekuatan yang Anda peroleh, semakin besar pula biayanya. Kakek, kenapa kakek menyelamatkanku? Jie Tian menatap Jie Tianran dengan bingung. Meski tubuhnya makin melemah dan keadaan makin memburuk, dia bisa merasakan bahwa kekuatan yang ditransformasikan dari ramuan tadi memang tengah berusaha sekuat tenaga menyelamatkan hidupnya. Mungkin dia benar-benar masih punya kesempatan untuk bertahan hidup. Kamu adalah cucuku, bagaimana mungkin aku tidak menyelamatkanmu? Jie Tianran bertanya balik. Jie Tian tertegun. Dia ingin mengatakan sesuatu tetapi tidak bisa. Jie Tianran melihat apa yang dipikirkan Jie Tian dan tidak dapat menahan diri untuk bertanya, apakah kamu bertanya-tanya mengapa aku tega membunuh ibumu tetapi menyelamatkanmu?
Apakah menurutmu kakek benar-benar akan membiarkanmu membunuh ibumu? Kakek hanya kecewa dengan ibumu, dan dia juga ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk melatih karaktermu. Cukuplah bagimu untuk bersikap kejam. Jika kamu benar-benar melakukannya, kakek tentu tidak akan membiarkanmu membunuh ibumu. Tidak peduli apapun, dia adalah putriku. Racun ibumu sangat serius, dan hanya aku yang bisa menyembuhkannya. Namun, sekarang, dia telah dibawa pergi oleh Chu Feng. Aku benar-benar khawatir ibumu tidak akan selamat. Setelah mengatakan ini, Jie Tianran menghela napas, wajahnya penuh kecemasan dan kekhawatiran. Melihat ini, Jie Tian tampak lesu. Menyadari bahwa dia telah membuat kesalahan besar, matanya penuh dengan penyesalan. Dan cerita pun berakhir. Sampai jumpa di cerita berikutnya di dunia novel.